Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi kita, yaitu khasais ahli sunnah wal jamaah, ciri-ciri utama ahlus sunnah wal jamaah. Dan di dua pertemuan sebelumnya kita hanya bisa mengangkat dua sifat, dan sekarang berarti kita akan memasuki sifat yang ketiga dari 12 sifat yang kita siapkan untuk kita pelajari bersama. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-ittiba' wa tarkul ibtida' wal ijtima' wa nabdhul furqah wal ikhtilaf fid din. Sifat ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan sifat utamanya, artinya inilah salah satu sifat yang menjadi ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Jika ada sebuah kelompok atau seseorang yang mengikuti atau yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tidak memiliki sifat ini, maka itu sekedar pengakuan. Yaitu apa? Al-ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkul ibtida', meninggalkan bid'ah, meninggalkan perkara baru dalam agama Islam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan lawannya, yaitu bid'ah. Kemudian berkumpul dan membuang perpecahan, berkumpul dan menghindari lawannya, yaitu berpecah belah serta berselisih dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia kriteria utama atau salah satu dari sifat utama ahlus sunnah wal jamaah. Jika kita ingin menjadi ahlus sunnah wal jamaah, maka milikilah sifat ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, ayat yang terkenal, sering dibacakan oleh satu ustaz kita atau para da'i ketika mereka menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat yang luar biasa. Kita ulangi apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Al-Imran ayat 31. Qala Ibnu Katsir berkata, hadhil ayatul karimah hakimah ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyah fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Ayat ini, ayat 31 dari surat Ali Imran, merupakan hakim, dia yang menjadi neraca, yang menjadi acuan siapa? Setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah,
Setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka hendaklah dia mengaca kepada ayat ini. Jika dia tidak berada di atas jalan yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang dusta dalam klaimnya bahwa dia mencintai Allah. Secara otomatis, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak berada di atas ajaran Nabi Muhammad SAW, maka orang ini sekedar mengaku-aku. Hatta yattabi'a asy-syar'a al-Muhammadi wad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Pengakuannya akan diterima ketika dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan agama Nabi SAW dalam setiap ucapan serta kondisinya. Dan itu menuntut dia untuk belajar, karena sunnah Nabi SAW tidak akan bisa diketahui atau diamalkan oleh seseorang kecuali dengan dia mempelajarinya. Dan kita hadir di majlis yang diadakan di sini, di musalla ini, untuk itu, untuk kita mengenal sunnah Nabi SAW, agar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar dan tepat. Bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kita cinta kepada Allah tapi ternyata tidak tepat cinta itu, Allah malah memurkai kita. Tapi ketika cinta itu tepat, maka apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan bukan sekedar bahwa cinta kita diterima, tapi lebih dari itu, Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Itu lebih utama dari sekedar kita diterima cinta kita oleh Allah. Tapi Allah membalas cinta kita. Kemudian kedua, Allah mengampuni dosa kita. Itu sebab apa? Sebab keberkahan mengikuti sunnah Nabi SAW. Qala kama thabata fi sahih an Rasulillah SAW annahu qala. Sebagaimana hadis yang kuat dan hadis terkenal dalam Sahih Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah perbuatan, itu amalan yang dia niatkan untuk beribadah. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak didasari oleh perintah kami atau ajaran kami, ajaran Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Tentunya seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali dia berharap besar bahwa amalannya itu dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dia mendapatkan balasannya dengan balasan yang baik. Tapi ketika amalannya tersebut tidak didasari oleh ajaran Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah memerintahkannya, baik dengan perintah umum ataupun perintah khusus, tapi dia kerjakan, maka ini membuat dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala walau bagaimanapun banyak amal perbuatannya. Bagi orang yang merenungkan hadis ini, dia akan ngeri, dia akan merasa takut. Dia tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Capek beramal, berbuat di dunia, tapi ujung-ujungnya tasla naron hamiyah, tapi di akhirat malah masuk neraka yang apinya panas, airnya panas. Maka dia berusaha supaya apa yang dia ucapkan, dan terlebih dahulu apa yang dia yakini, kemudian apa yang dia lakukan, itu harus dilandasi oleh ajaran Rasulullah SAW. Dan orang yang diperingatkan seharusnya dia merasa senang bahwa dia diperingatkan dari jalan yang salah, dikembalikan menuju jalan yang benar. Tapi
Ikhwan fiddin wa iyyakum jami'an. Kita hidup di satu zaman yang dimana tidak hanya nasihat agama saja, nasihat dunia pun orang sekarang banyak yang lebih mementingkan, memenangkan egonya daripada menerima kebaikan. Jangankan masalah agama yang berkaitan dengan akhirat kita, masalah dunia saja yang sekedar lewat, masuk mulut dan keluar hari ini atau besok, itu sering ditolak apa yang kita sampaikan, malah terkesan membela diri. Bahkan dengan cara yang benar pun masih ada potensi nasihat kita ditolak dan bahkan kita diserang balik. Zaman seperti ini mungkin Pelungguh merasakannya dan kami merasakannya. Orang-orang yang tiang kenal memberi nasihat secara baik-baik, empat mata dipanggil atau melalui pesan singkat dengan bahasa yang bagus, itu pun ditolak. Di zaman sekarang ini seperti itu. Maka Pelungguh yang hadir di kajian kita yang terakhir di Al-Irsyad Pancor, kita sampaikan bahwasanya kita hendaknya menyampaikan kebaikan dengan cara yang terbaik. Masalah diterima atau tidak diterima serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tetap bertahan dan bersabar menyebarkan kebaikan. Jadi orang-orang yang kita peringatkan dengan cara yang baik tentunya bahwa amalan ini tidak didasari oleh landasan yang kuat. Antara Pelungguh salah paham dalilnya, sebenarnya nanti kita sebutkan tentang bid'ah, atau dalilnya tidak sahih, tidak benar. Seharusnya dia terbuka. Kalau dia tidak terima begitu saja dengan beranggapan saya punya guru, saya ambilin dari guru saya, dia simpanlah, dia tampung masukan itu lalu dia pelajari. Tapi kan itu sulit ya. Sulit hal seperti itu. Nah, kita yang mengenal sunnah, yang mulai belajar, hendaknya bisa berlapang dada. Ketika kita diberikan nasihat, kita bisa minimal berpikir dulu, merenung, terus bertanya kepada orang yang berilmu, agar jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ternyata tidak bermanfaat di akhirat. Yang sering mengatakan bahwasanya nanti di akhirat banyakkan mana orang yang masuk neraka apa masuk surga? Neraka. Di antaranya kaum muslimin juga yang masuk neraka. Ya. Kalau kita kembali ke hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian penjelasan para salaf kita akan menyimpulkan kalau seorang muslim mempraktekkan hadis-hadis tersebut dan menjalankan apa yang diarahkan oleh para salaf, tidak ada seorang muslim yang akan masuk neraka. Tidak ada. Bagaimana? Misalnya hal yang paling ringan saja, wudu. Mulai atau Salat dengan semua hal yang berkaitan dengannya, muqaddimahnya, yaitu kita wudu, bersuci, kemudian sarananya kita berjalan menuju masjid, berkendara, itu semua kan berpahala kan? Berpahala dan menghapus dosa, ya kan? Ketika kita melangkah dari rumah kita, satu langkah menambah pahala, satu langkah menghapus dosa. Semakin banyak langkah, ya semakin banyak dapat kita. Kemudian wudu kita, ketika kita berkumur-kumur, kemudian membuang air itu, maka keluar dari mulut kita dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Ketika kita masukkan air ke hidung kita, kemudian kita buang, maka keluar bersama air wudu tersebut dosa-dosa yang disebabkan oleh hidung kita. Kemudian dosa-dosa yang ada di mata kita jatuh bersama air wudu yang jatuh. Membayangkan seorang yang wudu, kemudian selesai dia wudu, dia membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dan dia niatkan itu untuk taubat, maka orang ini bersih dari dosa saat itu juga.
dan itu belum dia mulai salat. Belum lagi dia salat, ketika dia ruku dosanya itu berjatuhan. Sujud dosanya juga berjatuhan. Dan lebih dari itu, kata para salaf kita, setiap mukmin itu akan diberikan pahala ketika dia berniat melakukan kebaikan. Ya kan ada hadisnya itu. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah wahidah. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi ada halangannya, dia tidak jadi, maka Allah akan berikan dia pahala niatnya. Subhanallah. Dari sini kan kita simpulkan, berarti orang Islam yang masuk neraka itu paling tidak dia jarang meniatkan kebaikan. Tapi kan kita semua menginginkan kebaikan. Lalu kenapa banyak orang Islam pun akan masuk neraka? Kenapa? Apakah salat mereka kurang, wudu mereka kurang? Tentu jawabannya adalah apa? Karena tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Ketika mengenal sunnah Rasulullah SAW pun banyak perkara-perkara yang menghalangi dia untuk meninggalkan kebiasaannya yang buruk, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wa Wad-Dawa. Mungkin pelungguh sering nanya, itu fulan orang berilmu itu sering ngaji itu, tapi kok masih saja begini, begitu, begini, begitu. Kan kita sering bertanya seperti itu. Ibnu Qayyim menjawabnya, dan penyebabnya banyak. Di antaranya mengandalkan ampunan Allah. Dan itu dia dialami sendiri oleh Ibnu Qayyim. Ada ahli fikih, bayangkan ahli fikih ngomong ke Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Apa katanya? Saya kalau melakukan dosa, tinggal saya bilang subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Karena ada hadisnya. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dihapus dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, tinggal saya baca itu selesai. Subhanallah. Para ulama ketika membahas istighfar yang bermanfaat itu, mereka mensyaratkan istighfar yang diucapkan dengan rasa takut kepada Allah. Bukan sekedar astagfirullah, tapi hatinya tidak takut. Jadi kalau dia istighfar takut kepada Allah, meskipun dia masih melakukan maksiat, bisa bermanfaat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebab yang lainnya juga karena mengandalkan ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan. Ketika dia melakukan dosa, dia tenang. Saya punya cadangan, salat tahajud, puasa Senin Kamis, puasa bid, itu diandalkan. Ingat bahwasanya amal soleh kita tidak akan bisa menghapus dosa kita kalau kita masih meremehkan dosa tersebut. Jadi ikhwan fiddin wa iyyakum jami'an, kita kembali kepada nasihat yang tadi. Kita orang yang mempelajari sunnah ini hendaklah kita memiliki hati yang lapang, mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan. Nah, dan mempelajari sunnah ini, ia merupakan jalan keluar dan senjata bagi kita di zaman yang banyak tidak jelas ini. Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu taala, salah seorang salaf kita, dia mengatakan alaikum bis sunnah wal athar. Berpeganglah kepada sunnah dan peninggalan salaf. Pelajari, kemudian pegang teguh. Fa inni akhafu an ya'tiya zamanun dzakara insanun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena saya khawatir akan tiba satu zaman, dan zaman itu sudah tiba sekarang, ketika ada orang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengajak, ayo kita amalkan sunnah Nabi sehari-hari dalam keseharian kita. Apa yang dia dapatkan? Zammuhu, orang-orang mencela dia.
wa nafaru minhu, kemudian orang-orang dilarang untuk mendengar dia. Dan seterusnya. Maka cara kita agar selamat dari fenomena akhir zaman ini, diperingatkan oleh salaf ini, adalah dengan mengenal sunnah. Kalau kita bisa mengenali sunnah, kita akan mengenal siapa orangnya. Dan ini ciri khas kita sebagai ahlus sunnah, yaitu mengenal sunnah. Jangan sampai antum mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak tahu sunnah, sehingga ketika ada orang yang mempraktekkan sebuah sunnah yang tidak antum ketahui, antum bertanya-tanya, ini ibadah model baru nih. Atau ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah itu yang sifatnya tanawwu', yaitu variasi, seperti judul buku ustadz kita, itu boleh, ini boleh, tapi gara-gara ini saja yang kita tahu, itu tidak kita tahu, kita ingkari. Ini gara-gara apa? Gara-gara kurang ngaji sunnah. Kan aneh ya zaman ini ya. Seharusnya orang yang kurang mengaji itu yang malu ya. Tapi justru sebaliknya, orang yang kurang ngaji itu yang banyak mencela orang yang ngaji. Gitu. Ini gimana ini? Sedikit-sedikit salah kita. Ya coba belajar kayak mereka. Coba belajar kayak mereka. Kalau kita ingin dalam masalah dunia, kalau kita ingin tahu apakah kita itu ahli dalam sebuah bidang atau tidak, apa yang kita lakukan? Kita kerjakan hal tersebut di depan ahlinya. Misalnya, kita mengaku sebagai ahli servis HP. Kita datang ke orang yang ahli servis HP, kita tunjukkan bagaimana kita perbaiki HP. Nanti kita akan tahu di situ apakah kita betul-betul ahli atau tidak. Begitu juga, jangan kita yang kerjaannya nongkrong di rumah, nongkrong di jalan, malah kita yang mencela orang yang bolak-balik ke masjid ngaji atau bolak-balik ke majelis ilmu. Tapi ya itulah dunia terbalik. Baik. Kemudian akhwan fiddin, aznahu wa iyyakum jami'an. Kita akan mengulangi di sini tentang masalah bid'ah. Bid'ah itu pengertiannya meliputi 3 perkara. Pengertian bid'ah yang disebut oleh para ulama kita itu meliputi 3 perkara. Jika 3 perkara ini ada pada sebuah amalan, maka amalan itu adalah amalan bid'ah. Nanti kita sebutkan dalilnya, kemudian kita nukilkan sebagian ulama yang menjelaskannya. Yang pertama, bid'ah itu adalah ihdas, perkara baru. Perkara baru. Perkara baru maksudnya apa? Baru maksudnya apa? Tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW ataupun di zaman para sahabat. Ini perkara baru. Tapi jangan sampai di situ. Kalau sampai di situ saja, ya banyak hal. Bisa saja mobil juga masuk, mikrofon juga masuk. Tapi ada 3 perkara di sini. Dan ini yang harus dipahami dan diketahui oleh orang-orang yang bilang sedikit-sedikit bid'ah. Antum itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Iya, menurut kriteria yang pertama, iya kita bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi ada kedua, ketiga. Perkara yang kedua, an yudhafa hadzal ihdaats ila ad-din. Perkara baru itu dinisbatkan kepada Islam. Dia bilang ini ajaran Islam. Berarti maksudnya adalah ini ibadah. Nah, jadi dia ada perkara baru, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian perkara baru ini dianggap sebagai ibadah.
Nah, ini catatan penting. Berarti kan keluar HP, mobil, ya kan, mikrofon, semua itu keluar karena ini bukan ibadah, tapi dia adalah sarana yang bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Kemudian yang ketiga, alla yustanada hadzal ihdaats ila aslin syar'i bi tariqin khas aw 'am. Perkara baru yang dianggap ibadah itu tidak memiliki sandaran berupa dalil syar'i, tidak memiliki sandaran berupa dalil syar'i, baik itu sifatnya umum ataupun khusus. Baik itu sifatnya umum atau khusus. Artinya tidak ada dalilnya. Jadi dia, orang ini memunculkan perkara baru, kemudian dianggap ibadah, tapi dia tidak memiliki dalil. Dia menganggap ini ibadah itu tidak ada dalilnya. Nah, itulah dia hakikat apa? Bid'ah. Ini juga perlu ilmu. Baik orang yang melakukannya ataupun orang yang menghukuminya sebagai bid'ah, dia harus paham. Apa dalil kita terhadap tiga perkara ini tentang pengertian bid'ah ini? Di antaranya hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, kullu bid'atin wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Diriwayatkan Abu Dawud dan lain-lainnya. Hati-hatilah kalian terhadap perkara baru. Ya, maksud Rasulullah SAW adalah dalam agamanya, bukan perkara baru dalam masalah dunia atau secara umum, tapi yang beliau maksudkan adalah dalam agama yang beliau bawa ini. Karena Rasulullah SAW sudah sampaikan semua. Tidaklah beliau meninggal dunia kecuali segala hal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga sudah beliau kasih tahu, dan segala hal yang bisa menyeret kita ke dalam neraka juga sudah beliau peringatkan. Sampai-sampai Abu Dzar mengatakan, ilmu yang ada pada burung pun sudah dikasih tahu kami oleh Rasulullah SAW. Mana burung yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, bagaimana ciri-cirinya. Yang halal pun bagaimana cara menyembelihnya, bagaimana cara memburunya, itu sudah diajari kami secara detail. Dan itu benar dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, dalam Kitabul At'imah wal Ashribah tentang makanan dan minuman. Sampai sedetail itu, burung yang terbang itu pun dikasih tahu ada ilmu di sana, mana yang bisa dimakan dan seterusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka jika ada sesuatu yang tidak ada keterangannya di situ, tidak ada datanya, seandainya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikumpulkan dalam komputer, dimasukkan semuanya ke dalam database-nya Google misalnya, kita cari sebuah perkara, tidak ditemukan, berarti itu adalah baru, bid'ah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, berhati-hatilah terhadap perkara baru, maksudnya dalam agama beliau, dalam syariat beliau. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu hukumnya bid'ah, yaitu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Mari kita simak penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang makna kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, ma uhditha wala dalila lahu min asy-syar'i bi tariqin khas wala 'am. Maksud bid'ah itu sesat adalah perkara baru yang tidak memiliki dalil, perkara baru yang tidak memiliki dalil khusus ataupun umum. Ada dalilnya. Jelas pengertian bid'ah ya. Jadi kita yang mempelajarinya jangan salah paham juga. Kita harus tahu, paham mana yang kita maksud bid'ah ketika berbicara tentang bid'ah. Nah, kemudian kita akan
singgung juga, kita akan ulangi juga kriteria bid'ah, ciri-ciri khas bid'ah. Dan ini khususnya poin pertama yang akan saya bacakan, ini menjawab bantahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bid'ah, yang biasanya melakukan bid'ah lalu kita beritahu bahwa itu perkara baru dalam agama Rasulullah SAW. Biasanya bantahannya seperti ini, yaitu apa? Biasanya secara umum bid'ah itu, perkara bid'ah dalam Islam itu yang melarangnya secara khusus itu tidak ada. Misalnya apa perkara bid'ah? Sebut satu. Salat raghaib. Kan tidak ada dalam hadis kita temukan la tusalli raghaib. Jangan kalian salat raghaib. Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi itu maksudnya. Nah, orang-orang yang melakukan bid'ah itu kan membantah kita seperti itu kan. Misalnya salat raghaib bid'ah. Mana itu salat? Coba apa dalilnya melarang kita salat raghaib? Dia bilang begitu. Apa saja? Yang baru-baru ini juga misalnya Isra Mi'raj. Apa dalilnya melarang kita Isra Mi'raj? Ayo, carikan kita dalilnya. Gitu kan? Nah, terus juga masalah pernikahan misalnya, ini terjadi di salah satu keluarga, itu pengantin perempuannya tidak dihadirkan. Nah, salah satu pihak keluarga marah. Coba tunjukkan dalam Al-Quran yang mengatur seperti ini, pisah antara tamu perempuan dan tamu laki-laki. Ya memang tidak akan ketemu. Wahai orang-orang beriman, jika kalian melakukan pernikahan, pisahlah laki-laki dan perempuan. Tidak ada lah. Tapi apa dalilnya berkaitan dengan bid'ah tersebut? Yaitu larangan yang berkaitan dengan bid'ah tersebut menggunakan dalil umum. Dalil umum. Ini harus kita pahami. Jadi para ulama kita mengatakan jika tidak ada dalil khusus, maka kita kembali ke dalil umum yang mencakup perkara tersebut. Yang sebutkan contoh misalnya, yang perkara ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang hanya menyebutkan contoh saja sebagai contoh. Jangan terlalu dibesarkan perbedaan itu. Yaitu masalah sujud tilawah, takbir atau tidak. Ya, sujud tilawah. Ketika kita membaca Al-Quran, ada ayat ada ayat sujudnya, ayat sajadahnya. Nah, ketika kita sujud, kita takbir atau tidak? Nah, kalau di luar sholat ya tidak usah takbir. Nah, masalahnya sekarang kalau di dalam sholat, imam membaca ayat sajadah, ada sujud tilawahnya. Apakah dia takbir ketika turun dan takbir ketika bangkit? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, namun yang yakini adalah karena ada dalil umum, hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW setiap gerakannya beliau takbir. Ketika beliau turun, ketika beliau bangkit, beliau takbir. Kecuali ketika bangkit dari ruku, beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Sisanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika sujud tilawah itu di dalam solat, maka dia termasuk juga gerakan solat. Maka kita pakai dalil umum tersebut, bahwa sujud tilawah dalam solat kita takbir. Kalau alasan ulama yang berpendapat tidak ada takbir kan karena tidak ada dalil khusus. Tapi selama dalil umum itu mencakup dia, yaitu di dalam solat, maka kita pakai dalil umum tersebut. Nah, adapun bid'ah ini tidak ada, dia tidak ada pendukungnya. Ini jelas ini. Jadi kalau antum ditanya apa dalilnya, ini sedikit-sedikit bid'ah, mana yang melarang kita melakukan ini? Nah, itu ya diamkan aja. Nanti berlanjut nanti kelahi nanti. Nah, silahkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama jelas ya. Memang secara umum
kebanyakan bid'ah itu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kalau kita cari dalil khusus yang melarangnya, sulit kita temukan. Memang ada beberapa bid'ah itu ada keterangan khususnya dalam dalil, tapi tidak sedikit juga yang dihukumi bid'ah oleh para ulama, itu dalilnya adalah dalil umum. Kemudian yang kedua, bid'ah itu pasti menyelisihi tujuan syariat, menyelisihi maksud Islam. Ini diantara dalil umum yang menunjukkan jeleknya bid'ah, karena dia menyelisihi syariat kita. Kok bisa? Bagaimana? Coba sekarang kita renungkan. Apa lagi satu bid'ah sebutkan? Salah satu bid'ah. Ya? Nisfu Sa'ban, apa yang dilakukan di situ? Tiang? Mandi apa? Mandi nisfu Sa'ban. Kemana dia mandi? Di pantai gitu. Ya? Salat nisfu Sa'ban ada sifat khususnya. Apa keutamaannya salat nisfu Sa'ban? Salat raghaib itu maksudnya nisfu Sa'ban? Hah? Kalau salat raghaib itu kapan? Hah? Ya, kita angkatlah ini. Nisfu Sa'ban dengan keyakinan dia memiliki keutamaan khusus, di antaranya dengan cara mandi. Itu dianggap ibadah atau budaya? Karena kalau dianggap budaya kan tidak masuk dalam bid'ah, ya kan? Itu dianggap ibadah enggak? Dikait-kaitkan dengan agama enggak? Mandi itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika orang-orang melakukan nisfu Sa'ban. Apa yang terjadi? Gitu. Campur baur laki-laki perempuan, ya kan? Kemudian mungkin dia beranggapan itu membersihkan diri dari dosa. Itu kan semuanya bertolak belakang dengan maksud syariat, yaitu apa? Memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga misalnya terkait dengan ini yang baru kemarin bulan Rajab, Isra Mi'raj itu. Dan banyak sekali cerita, bahkan kemarin ada cerita dari salah seorang saudara kita dari Malang, bahwa ada orang-orang yang mereka itu kerjaannya adalah sholawatan. Sholawat itu bagus, ibadah, pahalanya besar. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholawat dengan lafaz-lafaz khusus. Itu mereka kumpul di stadion atau di lapangan mulai dari sebelum maghrib. Itu diposting dirinya, bawa HP, biasalah orang-orang sekarang kan, selawatan, terus lanjut sampai isya. Nah, pertanyaannya, kapan sholatnya? Gitu. Tapi ternyata bid'ah-bid'ah ini seperti itu, membuat orang tidak tahu atau lupa prioritasnya, sholatnya, sholat fardunya. Sehingga di masyarakat, coba kita lihat, orang meninggalkan perkara wajib, sholat 5 waktu, itu biasa saja, ya kan? Tapi coba ketika ada keluarganya meninggal, kemudian tidak melakukan acara kematian, mungkin karena alasan ekonomi, apalagi kalau alasannya tidak ada dalilnya kan, itu akan menjadi bahan omongan satu kampung. Ini kan jelas bertolak belakang dengan agama kita. Agama kita sangat memperhatikan sholat karena dia adalah rukun Islam yang kedua. Kalau dia jatuh, ya berarti tiang utamanya merupakan 2 kalimat syahadat itu bisa goyah dan jatuh juga. Maka ini yang menyebabkan bid'ah itu tercela, karena banyak tujuan-tujuan syariat yang dia gugurkan. Tidaklah seseorang melakukan bid'ah melainkan ada satu sunnah yang dia matikan, dia gugurkan. Kemudian yang ketiga, ringkas, pada umumnya bid'ah itu adalah
melakukan perkara yang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal di zaman Nabi atau di zaman para sahabat. Tapi ada lanjutannya. Bukan sekedar tidak dikenal. Ada faktor pendorongnya untuk melakukannya, tapi tetap tidak dilakukan dan tidak ada penghalangnya. Ya, contohnya tadi misalnya acara kematian. Ada tidak faktor pendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan acara kematian? Ada. Istrinya Khadijah meninggal dunia, sangat dicintainya. Bahkan ketika meninggal dunia, Aisyah pun masih tetap cemburu, yang menunjukkan Rasulullah SAW itu terus mengenang istrinya, istri pertamanya Khadijah. Nah, ada faktor pendorong, istri tercintanya meninggal, dan untuk mengungkapkan cintanya dan untuk mendoakannya perlu untuk mengadakan acara kematian. Tapi dilakukan tidak sama Rasulullah? Ada penghalangnya? Apa yang menghalangi? Ayo. Apa yang menghalangi? Kalau seandainya itulah ibadah, tidak mungkin ada yang berani melarang Rasulullah SAW. Ya kan? Orang beliau adalah pembawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal-hal seperti itu ada kemungkinan untuk dilakukan dan tidak ada penghalangnya, tapi tetap tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini adalah perkara bid'ah. Beda dengan mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Faktor pendorongnya ada di zaman Rasulullah? Ada, supaya Al-Quran terjaga, ya kan? Ada penghalangnya? Ada. Apa penghalangnya? Kekhawatiran Al-Quran bercampur dengan bukan Al-Quran. Dan Al-Quran masih turun secara berkala, dikhawatirkan nanti ditulis, tahu-tahu itu sudah dihapus lafadznya dan hukumnya, tapi tetap dicatat, nanti dimasukkan ke dalam Al-Quran. Nah, ada penghalangnya. Ketika penghalang itu hilang, itu di zaman Abu Bakar, maka dibukukanlah Al-Quran. Apakah itu menjadi bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW ada faktor pendorongnya, namun ada juga penghalangnya. Maka ketika penghalang itu hilang kapanpun, maka dia boleh dilakukan. Paham ini? Adapun sesuatu yang tidak ada penghalangnya, justru faktor pendorongnya besar, tapi tidak dilakukan, maka itu menunjukkan itu bukan kebaikan sama sekali. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tapi juga dengan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka ibadah. Paham anda maksudnya? Ya. Dan ini membutuhkan ilmu khusus, sunnah tarkiyah namanya. Ada rincian-rinciannya. Semoga pelungguh tetap sabar untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, ciri-ciri bid'ah itu adalah pasti dia mirip dengan syariat. Pasti mirip. Mirip dalam segi apa? Mirip dari segi punya dalil. Tadi katanya tidak punya dalil. Maksud kita itu tidak punya dalil, itu dalil yang nyambung. Dia punya dalil, tapi antara dalilnya itu apa? Subhat, atau dalilnya itu tidak nyambung. Contohnya apa? Dalil tidak nyambung. Antum ingin contoh yang ilmiah atau contoh yang bahasa Aimal kita pakai ini, contoh blok-blokan? Atau dua-duanya? Yang mana? Contoh blok-blokan. Nah, yang pernah mendengar dulu waktu mondok bahwa dalil untuk zikir bersama dengan suara besar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Tahu antum artinya?
Atau antum mau cari sendiri. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu, kami tinggikan namamu. Tapi diartikan kami keraskan zikirmu. Itu. Sehingga yang ingat dulu ketika kita masih santri kita plesetin itu. Oh mungkin maksudnya kalau zikir ya bekerak-kerak gitu. Tahu bekerak-kerak taunya teriak-teriak. Itu contoh dalil tidak nyambungnya secara bodoh-bodohnya. Gitu. Ada juga yang secara ilmiahnya, misalnya melafalkan niat. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya satu pagi, kemudian beliau mengatakan, ada sesuatu untuk dimakan enggak? Belum makan nih dari subuh kan. Istri beliau bilang enggak ada. Maka beliau mengatakan, inni idzan shaimun. Kalau begitu ya saya puasa. Nah, ini dijadikan dalil bahwa itu adalah melafalkan niat. Ini ada ilmiahnya lah ini. Tapi tetap tidak menyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena itu adalah khabar, memberitahukan bahwa dia akan puasa. Jadi ya tidak usah masak lagi kalau ada makanan. Karena para ulama sepakat, antum cari di kitab mazhab manapun, mereka sepakat bahwa niat itu di dalam hati. Khususnya mazhab kaum muslimin di Indonesia, mazhab Syafi'iyah. An-Nawawi dengan tegas mengatakan di beberapa tempat dalam kitabul wudu, kitabus shalah itu niat itu dalam hati. Jadi dia mirip dengan agama kita karena dia menggunakan dalil, tapi dalilnya tidak nyambung. Nyambung, kadang-kadang nyambung, tapi ternyata tidak sahih. Tidak sahih. Tidak kuat dalilnya. Ini. Tapi ini di antara orang yang sulit dinasihati, orang pelaku bid'ah ini. Ya. Salah satu orang yang sulit dinasihati. Kalau kita bilang ini hadisnya dhaif, dia akan mengatakan, tapi bagi saya sahih. Kata guru saya sahih, ya. Apa kita bilang lagi ya kan? Ya, yang penting sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, miripnya itu dari segi sifatnya seperti ibadah. Sifatnya seperti ibadah. Tapi ya dia menyelisihi sebenarnya. Kan ibadah yang disyariatkan ada sifatnya kan, jumlah, terus apa lagi? Cara, tempat, waktu. Ya kan? Ada caranya, ada jumlahnya, ada tempatnya dan ada waktunya untuk kita lakukan. Nah, bid'ahnya juga seperti itu. Sekarang tinggal kita lihat cara ini apakah sama dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jumlah ini apakah ada keterangannya, tempat ini dan seterusnya. Itu. Salawat itu adalah ibadah yang luar biasa seperti kita bilang tadi. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab dalam riwayat Tirmizi, ketika Ubay bin Ka'ab mengatakan Rasulullah SAW, aku tidak akan berdoa meminta kepada Allah, tapi aku akan salawat terus. Selawat saja kerjaanku. Aku tidak akan minta sama Allah, tidak akan doa, tidak akan apa, tapi selawat saja. Rasulullah bilang apa? Idzan yukfa hammuka wa ghufira dzambuka. Kalau engkau bisa melakukan itu, tidak berdoa, tapi doamu itulah selawat, maka kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Kan luar biasa selawat kan? Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat. Tapi mengkhususkan lafadznya, mengkhususkan jumlahnya, mengkhususkan waktunya, mengkhususkan tempatnya, ini yang bisa menjadi bid'ah kalau tidak ada dalilnya. Jelas ini? Karena kita kan harus berhati-hati. Rasulullah mutlakkan, kita khususkan. Berarti kita lancang pada Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, selawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena itu akan sampai kepadaku. Tapi kita malah harus datang. Bahkan ada sekarang ini ditanyakan kepada syekh kita di Madinah, video call di makam Rasulullah SAW. Saya lagi di makam ini,
Ayo katanya. Akhirnya ditunjukkan makam Rasulullah lalu dia berselawat dari rumah. Ini tahsil hasil. Dia selawat dari manapun akan sampai pada Rasulullah SAW. Nah, jelas nih? Nah, ini dia 4 yang bisa kita bilang adalah ciri khas bidah. Terakhir yaitu masalah ijtima', berkumpul menjauhi atau membuang perpecahan, kemudian menjauhi perselisihan dalam agama. Berkumpul itu menurut penjelasan para ulama secara ringkas ketika mereka membahas apa makna jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu maksudnya di sini apa? Mereka memiliki banyak penafsiran yang kesimpulannya ada 2. Berkumpul di atas kebenaran. Kebenaran itu adalah Al-Quran dan hadis, atau dengan bahasa lain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau ditanya tentang siapakah yang akan selamat dari golongan perpecahan yang banyak-banyak itu, Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Itu jawaban Rasulullah SAW. Maka kita dikatakan berkumpul jamaah ketika kita sama-sama berada di atas ajaran Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Meskipun kita sendiri, meskipun kita sedikit, karena jumlah bukan kriteria, bukan acuan, tapi acuannya adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkumpul atau bersatu di bawah pemimpin yang disepakati oleh kaum muslim. Selain itu bukan ijtima' yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtima' yang jelas oleh para ulama ini 2. Itu yang simpulkan. Ini disebut Ibnu Jarir rahimahullahu taala ketika beliau membahas tentang makna jamaah. Yang pertama apa tadi? Orang yang mengikuti sunnah. Kita berkumpul di atas sunnah. Kemudian kedua, kita berkumpul di bawah pemimpin atau pemerintah yang disepakati oleh kaum muslimin. Nah, bagaimana sekarang? Bagaimana kita dikatakan sepakat? Kita bagi 3 calon kita. Nah, setelah dia terpilih, kan otomatis yang terpilih itu yang harus diterima kan? Nah, itu. Ya itu sudah dia maksudnya. Itu. Jangan mentang-mentang karena dia memilih yang lain tidak mau menerima yang terpilih, maka ini namanya keluar dari jamaah. Supaya tidak menjadi pertanyaan, maaf yang belok sedikit. Ketika mungkin ada yang bertanya, nah, kan gimana ini kita bilang kita ahlus sunnah wal jamaah ketika kita bersatu di bawah pimpinan presiden yang menang, sementara kita tahu sistemnya. Ketika yang membaca hadis Irbad ibn Sariyah yang disebutkan tadi dalam riwayat Tirmidzi dan lain-lainnya, Rasulullah SAW bersabda, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun alaikum bis-sam'i wat tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Tetaplah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak. Nah, itu yang merenungkan di situ. Kenapa disebut budak di sini? Oh, ternyata di kitab fikih disebutkan budak itu tidak memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Budak tidak memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Lah, terus kok disebutkan di sini? Apakah ada isyarat di situ bahwasanya ketika seseorang yang tidak pantas jadi pemimpin tiba-tiba naik dengan cara apapun dan dia menguasai kaum muslimin, dia tidak bisa dilawan, maka dia harus ditaati dan didengar? Apakah berarti masuk juga dalam kriteria sistem di negara kita? Maka yang simpulkan seperti itu, tapi yang tidak berani mengatakan itu adalah tafsiran yang benar. Siapa kita kan? Maka yang bertanya kepada salah seorang masyayikh kita, Syekh Walid Saif An-Nasr hafizahullah taala, salah seorang murid Syekh Albani, sering datang ke Indonesia. Yang tanya beliau dan tanya juga beberapa masyayikh yang lain, saya memahami hadis ini seperti ini. Bagaimana menurut antum?
Syekh Walid mengatakan, ya betul, seperti itu maknanya. Karena tidak akan mungkin seorang budak bisa menjadi pemimpin secara syar'i sementara dia tidak memenuhi kriteria. Syarat pemimpin itu harus merdeka, bukan budak. Berarti dia itu naik jadi pemimpin itu antara dengan menggunakan cara yang tidak syar'i atau ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Ini. Maka ya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama mempertimbangkan masalah dan mafsadatnya, menjaga persatuan, kita taat, terima itu. Dan hadirin rahmati Allah, di sini juga yang sampaikan nasihat karena sebentar lagi ada acara itu tanggal 14, yaitu apa pembeda kita dengan orang-orang yang kerjaannya politik terus. Apapun pilihan kita, artinya apapun pilihan kita itu, kita milih atau tidak milih, itu pilihan kita. Kita tidak akan mempengaruhi orang, kita tidak memaksa orang, itu bedanya kita. Kalau orang-orang yang mabuk politik itu kan memaksa orang kan, sampai ngasih uang, sampai tidak saling sapa, nah, itu bedanya mereka dengan kita yang tahu ilmu. Kalau kita, ya kalau para ulama kita bilang pilih, kita mau milih, ya kita pilih. Tapi tidak maksa orang. Kita tidak milih juga, kita tidak maksa orang. Nah, sementara jemaah kita ada dua kubu. Ada satu yang setiap hari, setiap malam kerjaan yang ngomongin politik terus. Ada satu memutuskan tidak milih, mencela yang memilih. Ini kan sama jadinya, pecah belah juga jadinya. Akhirnya lama-lama, ini yang milih bilang, kamu tidak ngikuti perintah ulama, kita harus milih. Yang ini bilang, kamu tidak salafi, kata. Akhirnya begitu jadinya, menyebabkan perpecahan. Ya. Biasa sajalah, ya. Dan fenomena seperti ini meyakinkan tiang pribadi sebagai ya seorang yang diketahui sebagai dai bahwa cara untuk melakukan perbaikan nomor satu itulah apa? Dengan memperbaiki akidah dan ibadah. Adapun cara-cara ini kita tidak memungkiri dia bisa menjadi sebab, tapi bukan sebab utamanya. Tapi dakwah ini jelas dia adalah syariat Allah. Kita rubah kondisi negara kita dengan menjalankan sunnah, mempelajari akidah yang benar dan seterusnya. Kalau ada yang menentang, siapa akan membela? Allah Subhanahu wa taala. Karena harus yakin itu. Tapi kalau antum lewat politik, antum ditentang, siapa yang bela antum? Ayo. Ya, atas-atasan backingan terus kan? Antum ditentang oleh bintang 1. Antum butuh siapa? Mana menang bintang 1, bintang 2? Makin banyak bintangnya makin kuat ya. Nah, itu terus ya, menang-menangan backingan. Tapi ketika dakwah ini ditentang, selama kita berada di kebenaran, ya kita yakin Allah akan membela kita kan? Jadi ya, ini jangan antum terlalu berharap. Dan ini sebagai sebab, salah satu sebab, tapi sebagai sebab utama tidak. Sebab utama itu adalah dakwah ini, akidah yang benar dan amal saleh. Nah, apa belok-belok sana kemari ya. Nah, terus di antara sebab berselisih dalam agama adalah secara ringkas kebodohan. Orang yang bodoh cenderung berselisih. Seandainya orang-orang bodoh ini diam, tidak ada perbedaan pendapat, apalagi perpecahan. Tapi yang banyak terjadi apa? Tong kosong nyaring bunyi. Semakin kosong tong itu kan semakin nyaring dia. Kemudian niat yang rusak. Dia tahu itu salah, tapi dia karena ya niatnya salah, ya sudah, dia bela, dia cenderung membela, berdebat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, suka berdebat. Rasulullah SAW bersabda, ma halaka qaumun illa utu al-jadal. Tidaklah satu kaum binasa kecuali karena mereka suka berdebat. Al-Auza'i berkata bahwasanya idza aradallahu biqaumin syarran a'tahumul jadal wa mana'ahumul amal. Kalau Allah menghendaki satu kaum itu rusak, Allah jadikan mereka suka berdebat tapi tidak pernah berbuat. Ngaji pulang debat terus, tapi amal nol. Debat terus kerjaannya.
Tapi dipraktekkan enggak? Ya, ini adalah tanda apa? Tanda kerusakan. Ini dia. Wallahu taala a'lam. Tidak usah ada yang bertanya karena sudah lewat jam kita. Mudah-mudahan jelas apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, hadirin rahmati Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan karena ini sudah masuk Sya'ban ini. Kita yang khawatir tidak dapat lagi sampai Ramadan. Ya, kita lanjutkan kapan-kapan lah lagi. Sisanya kriteria atau ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.